Halo semua, apa kabarnya? Aku harap kalian semua selalu sehat ya. Salam kenal. Perkenalkan, namaku Aldila Nur Salma. Aku mahasiswi semester 4 jurusan Psikologi di Universitas Islam 45 Bekasi. Video ini aku buat bertujuan untuk memenuhi syarat, tugas, dan juga nilai UAS. Tema dalam video ini adalah perception checking dalam konseling. Jadi nanti aku akan jelasin apa aja yang dimaksud dengan perception checking dan bagaimana proses berjalannya perception checking dalam konseling. Jadi mohon disimak ya. Oke teman-teman, karena tugas ini adalah mata kuliah konseling, jadi aku juga akan jelasin dulu apa sih konseling itu, gitu ya. Oke, konseling itu adalah suatu kegiatan antara konselor dan klien yang berlangsung untuk mencari akar masalah dan memecahkannya. Nah, konseling juga bisa diartikan dengan suatu hubungan yang bersifat membantu, yaitu adanya interaksi antara konselor dan klien dalam suatu kondisi yang membuat konseli terbantu dalam mencapai perubahan dan belajar membuat keputusan sendiri, serta bertanggung jawab atas keputusan yang dia ambil. Pada hakikatnya, psikologi konseling menunjukkan pada studi ilmiah mengenai aspek-aspek psikis yang terlibat dalam proses konseling, yaitu aspek psikis pada konselor, klien, dan pada interaksi antara konselor dengan konseling. Berkaitan dengan hal ini, Nelson tahun 1982 dalam buku terbitan Surya tahun 2003 mengemukakan ada 4 alasan bahwa konseling merupakan proses psikologis, yaitu yang pertama adalah dilihat dari tujuannya. Nah, rumusan tujuan konseling itu adalah berupa pernyataan yang menggambarkan segi-segi psikologis perilaku, behavior dalam diri si konseli atau dalam diri si klien. Lalu yang kedua, dilihat dari prosesnya. Seluruh proses konseling merupakan proses kegiatan yang bersifat psikologis dan privasi pastinya. Karena kita mengikuti kode etik psikologi, semua proses kegiatan psikologis bersifat privasi. Lalu dilihat dari teori dan konsep. Konseling bertolak dari teori-teori atau konsep-konsep psikologis. Jadi, semua permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseli dan meminta suatu arahan dari konselor, itu kita harus dilihat juga permasalahannya si konseli tersebut dari teori atau konsepnya gitu. Lalu yang terakhir, dilihat dari riset. Hampir semua penelitian dalam bidang konseling mempunyai singgungan dengan penelitian dalam bidang psikologi. Nah, itu dia proses-proses psikologi yang harus kita ketahui. Dan selain itu juga ada yang namanya perception checking. Aku akan jelasin perception checking di slide selanjutnya. Oke, sekarang aku akan menjelasin tentang perception checking. Nah, perception checking itu apa sih? Dan kenapa sih kita harus menggunakan perception checking ini setelah kita melakukan counseling gitu kan. Nah, jadi aku jelasin perception checking ini adalah pesan yang kita buat untuk memeriksa pemahaman kita tentang kata-kata atau perilaku seseorang. Jadi kita itu setelah kita mendengarkan si klien tersebut bercerita tentang masalah-masalah dia making trouble tentang apa yang dia rasakan, terus dia bercerita semuanya keluh kesah dia gitu, dia curhat, terus kita harus merangkum gitu, kita harus
menyimpulkan gitu, kita harus menyimpulkan tentang apa yang diceritakan. Habis itu, setelah itu kita sampaikan ke dia simpulan apa yang sudah kita dapat, agar nantinya tidak ada kesalahpahaman, misunderstanding dari klien dan kita juga gitu. Jadi kita harus saling memberikan feedbacknya juga ke dia, agar kita tuh saling sepemahaman sebetulnya. Jadi kayak misalkan sebetulnya apa yang diceritakan sama nggak sih persepsinya sama kita, sama nggak sih maksudnya yang dia ceritain ke sama kita tuh satu pemikiran gak sih gitu. Jadi kita harus menyimpulkannya gitu. Habis itu kita menyampaikan simpulan kita. Nah, strategi ini bisa menjadi cara untuk mengurangi pertahanan diri orang lain, karena kita tidak menyerang mereka, tapi kita hanya meminta klarifikasi. Nah, maksudnya kayak kita tuh, jadi kayak kita tuh harus benar-benar menjelaskan apa yang sudah dia ceritakan. Jadi seolah-olah kita itu memang benar-benar minta klarifikasi atau minta penjelasan yang lebih intens sama dia gitu. Jadi agar nantinya ke depannya saat konseling itu si klien tersebut emang oh iya nih ternyata dia ngerti sama apa yang gue rasain gitu. Jadi si klien itu jadi berasumsi kalau kita itu sebetulnya mengerti sama apa yang sudah dia rasakan atau apa yang sudah dia ceritakan gitu. Nah, kelebihan dari perception checking ini adalah membantu kita untuk memecahkan masalah klien dengan lebih akurat. Nah, tujuannya kita saling pengertian satu sama lain gitu ya. Yang sudah saya jelaskan tadi kan, kita harus saling mengerti gitu. Kalau kita nggak saling mengerti, nanti hasilnya nggak balance gitu. Jadi kita harus saling mengerti, dan jadi si klien pun bisa cerita dengan nyaman, dan kita pun bisa menyelesaikannya dengan benar dan tidak dengan kesalahpahaman gitu. Terus mengurangi defensif dan potensi konflik, membantu kami menghindari asumsi terlalu banyak. Jadi kita itu ya itu menghindari asumsi-asumsi yang terlalu banyak. Misalkan kayak jadinya contohnya kayak dia bercerita tentang keluarganya gitu kan, atau bercerita tentang ruang lingkup kerjanya dia gitu. Jadi kayak pasti namanya konselor itu pasti ada konflik gitu ya, antara konseling dan antara konselor dan klien itu pasti ada konflik asumsi gitu. Jadi kayak setelah kita menjelaskan ini tentang si kliennya, terus si kliennya loh kok maksudnya dia kayak gini sih, kan harusnya nggak kayak gini gitu, harusnya tuh seperti ini. Misalkan dia bercerita tentang ayahnya, sebetulnya dia menceritakan tentang dia tuh sedih gitu, dia ingin ayahnya itu lebih pengertian sama dia. Cuman abis itu si konselornya itu karena dia menyimpulkan bahwa dianya si kliennya ini yang tidak mengerti kondisi ayahnya, jadi si konselor ini memberikan kesimpulan, kamu ini harus pengertian sama ayah kamu karena ayah kamu lagi kayak gini gitu misalkan. Nah terus si kliennya nggak mau tahu dong kan, karena yang namanya dia ingin membenarkan diri dia juga, dia ingin beralibi gitu kan. Jadi si klien ini loh kok jadi kayak gini sih, maksudnya aku maunya tuh dengan cara aku yang seperti ini ayahku tetap setuju gitu, contohnya seperti itu gitu kan. Jadi konflik gitu kan antara konselor dan si klien tersebut. Nah itu yang harus kita hindari dengan cara perception checking ini. Jadi setelah misalkan kita tidak sepemahaman, nanti kan dijelasin lagi sama dia. Nah nanti setelah dia jelaskan lagi, baru kita mengerti, kita mengambil kesimpulan yang lain. Seperti itu.
Baik, lanjut. Setelah aku jelasin tadi tentang perception checking itu apa aja dan kelebihan-kelebihan dari perception checking itu apa, sekarang aku akan jelasin juga tentang tahapan penggunaan perception checking. Jadi selain itu, perception checking juga mempunyai tahapan-tahapan untuk melakukan perception checking ini agar nanti sesuai dengan prosedur konseling psikologi. Ya, yang pertama yang harus teman-teman ketahui yaitu description. Nah, di description ini konselor itu harus mendeskripsikan perilaku yang sudah konselor itu perhatikan pada si konseli atau pada kliennya. Jadi ketika sesi curhat ya, si konseli ini sudah menjelaskan tentang runtunan masalahnya dia, atau dia sudah menjelaskan tentang apa yang sudah ada pada dirinya, perasaan dia itu apa aja, kita juga harus mendeskripsikannya gitu. Kita harus mendeskripsikan behaviornya dia seperti apa, ketika dia menjelaskan tingkahnya seperti apa, kita harus menjelaskan kita harus mendeskripsikan dan benar-benar harus kita perhatikan ya. Nanti setelah kita sudah mendeskripsikan, kita bisa menyimpulkan dan menyampaikannya ke konseli tersebut. Misal, ketika si konseli itu sedang dalam masalah kerjaan, terus dia sebenarnya bercerita kalau dia itu excited banget sama pekerjaan dia, akan tetapi dia itu tingkah lakunya itu memberi pesan ke si konselornya bahwa dia sebetulnya tidak nyaman, seperti dia menaikkan bahunya, atau saat dia bercerita dia bilang dia excited cuman dia kayak merubah posisi tempat duduknya. Itu kita harus perhatikan dan kita akan menyimpulkan gitu. Dengan kesimpulannya ya dengan kita menyampaikan seperti misalkan kamu bilang kamu sangat menyukai pekerjaan yang kamu lakukan gitu. Nah, dengan kita dengan kita menyampaikan deskripsi kita ya tentang behaviornya dia, nanti dia akan merespon dengan probing lain gitu, dengan pembahasan lain gitu. Misalkan dia beralibi gimana gitu, nanti kita akan menyimpulkannya lagi. Lalu selanjutnya ada yang namanya interpretation. Nah, interpretation ini jadi si konselor itu memberikan 2 atau lebih kemungkinan penafsiran behaviornya gitu. Setidaknya kita harus menyimpulkan, kita harus menafsirkan 2 kemungkinan interpretasi behaviornya dia gitu. Jadi misalnya setelah kita mendeskripsikan, terus kita sudah menjelaskan tentang deskripsi kita juga harus menafsirkan gitu, berinterpretasi gitu tentang perilaku dia gitu. Contoh misalkan ketika dia sudah merespon gitu ya, ketika dia sudah merespon deskripsi kita, terus dia masih kayak mengelak kalau sebetulnya dia suka gitu, cuman dia masih ada anggota tubuh dia yang mengelak bahwa sebetulnya aku nggak nyaman gitu. Terus kita bisa dengan tafsiran kita bilang ke dia, sebenarnya di sisi lain tuh kayak dari suara kamu dari yang aku dengar di misal begini, sebenarnya yang aku sudah dengar dari cerita kamu, ada yang membuat aku tuh kayak berpikir kalau kamu tuh sebetulnya nggak suka deh gitu, atau dengan tafsiran lain, sebenarnya kayaknya kamu kurang
kurang begitu nyaman deh sama si sama pekerjaan ini gitu. Dan kita juga harus memberikan interpretasi kedua, karena kan kita harus mempunyai second interpretasi gitu kan. Nah, interpretasi kedua itu jadi kayak kerasa, apa mungkin itu hanya imajinasiku ya? Atau kita bisa menjelaskan lagi, apa itu cuman perasaan aku aja kali ya gitu. Jadi kalau kita memberikan keyakinan ke dia dengan tafsiran kita seperti itu, kita akan mendapatkan respon yang lebih intens lagi dari si konselingnya itu, dan dia akan lebih terbuka lagi dengan permasalahannya dia bila ada suatu masalah yang masih mengganjal gitu. Terus setelah itu yang terakhir yaitu tahapannya adalah clarification. Nah, clarification ini adalah si konselor ini harus meminta klarifikasi yang jelas pada si konselingnya. Jadi kita itu harus minta klarifikasi dari orang tersebut tentang perilaku dan interpretasi kita gitu. Jadi tentang interpretasi kita selama ini. Biasanya klarifikasi itu bersifat pertanyaan gitu. Jadi misalkan kayak contoh, kita udah mendeskripsikan, kita udah menafsirkan, terus kita minta klarifikasi nih. Nah, klarifikasinya itu contohnya kayak kita membuat pertanyaan, misal apa sih yang sebenarnya kamu pikirin tentang pekerjaan itu gitu. Jadi kita menanyakan sebuah masalahnya tuh dia tuh apa sih gitu. Atau dalam pertanyaan lain, sebetulnya perasaan kamu tuh gimana sih gitu. Atau kita bisa menanyakan, kamu sebenarnya nyaman gak sih dengan pekerjaan ini gitu. Jadi inilah tahapan-tahapan yang harus kita lakukan ketika sedang berada pada proses perception checking. Oke teman-teman, jadi intinya pengecekan persepsi atau perception checking ini untuk kita mengenali proses persepsi dalam berjalannya suatu konseling antara konselor dan juga kliennya. Hal ini membuat orang lain tahu apa yang merangsang reaksi kita dan bagaimana kita bisa mengaturnya dan bagaimana juga kita bisa menafsirkannya. Jadi dengan adanya perception checking ini, kita sebagai konselor tidak akan merasa takut untuk misunderstanding karena kita saling memahami satu sama lain gitu. Dan ada sebuah pepatah mengatakan bahwa sebuah hubungan di mana satu orang berusaha membantu orang lain untuk memahami dengan menyelesaikan masalah penyesuaiannya, itu adalah tugas seorang konselor. Jadi berbanggalah kita sebagai calon konselor, karena kita akan banyak sekali membantu orang, membahagiakan banyak orang untuk bisa memecahkan masalah mereka. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.